Halo, semoga kabar kalian sehat. Di video kali ini temanya serius, yaitu mengatur keuangan fotografer di masa pandemi. Sebelumnya, support channel ini dengan subscribe. Oke, jadi sekarang ini banyak teman-teman kita fotografer itu terkena dampak corona. Penghasilannya menurun drastis, bisa tinggal separuh, seperempatnya, atau bahkan stop beberapa waktu. Terutama fotografer yang terkait event seperti dokumentasi ataupun wedding ya, misalnya seperti itu. Ketika penghasilan utama menjadi fotografer turun, maka salah satu solusinya adalah mencari penghasilan tambahan. Ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Misalnya yang suka kopi, mulai bisnis kopi, yang suka sepedaan bisa jual hal-hal yang terkait hobi sepeda ya, misalnya jual kaos, jual sarung tangan, helm, dan aksesoris sepeda lainnya. Kalau kalian suka masak, atau pacarnya bisa masak, atau istrinya, atau mertuanya, nah itu bisa diajak berkolaborasi untuk mulai jualan makanan. Nah, jualan makanan itu kan nggak harus punya kedai atau restoran, tapi bisa jual secara daring atau online. Nah, kemudian kita harus mengatur keuangan dengan membelanjakan maksimal 50% dari income kita. Jadi kalau income kita UMR katakanlah 5 juta. Nah, pengeluaran kita itu maksimal 2,5 juta. Komposisi spend kita itu biasanya menghitungnya 50-30-20. Jadi 50-nya untuk need, 30-nya untuk bond, misalnya untuk belanja sifatnya sekunder, untuk rekreasi gitu. 20%-nya itu ditabung. Nah, di masa sulit seperti ini sebaiknya sebanyak mungkin kita bisa menabung. Bukan dari income dibelanjakan dulu baru sisanya ditabung, tapi diambil dulu untuk ditabung, baru sisanya kita pakai untuk biaya hidup kita, untuk makan dan lain-lain, untuk kebutuhan kita. Jadi jangan dibalik, karena kalau menabungnya itu belakangan, kemungkinan besar itu adalah habis uangnya. Jadi kita tidak sempat menabung. Jadi ambil dulu pos untuk tabungan di awal. Jadi kalau standarnya 20%, kita kalau bisa lebih dari itu. Terus kalau misalnya kita dapat uang bonus nih, fotografer misalnya menang lomba foto, nah itu uang bonus itu bisa kita tabung juga. Kalau kebanyakan fotografer itu uang lebih itu digunakan untuk hal yang sifatnya konsumtif, untuk beli barang, untuk beli pakaian branded. Nah itu sekarang udah nggak perlu. Jadi sebaiknya kalau dapat uang bonus dari project sampingan atau dari lomba dan seterusnya, tabunglah. Kita nggak perlu lagi gengsi atau mencari image bahwa kita kaya. Jadi itu di masa sekarang ini rasanya image untuk terlihat kaya itu udah nggak perlu. Kalau bisa tampil sederhana. Kalau kata Pak Lo Keng Hong itu sederhana itu adalah cermin sikap yang bijaksana. Jadi udah nggak perlu lagi kita pamer biar kita kelihatan kaya, itu udah nggak perlu lagi. Kenapa kita perlu menabung? Karena banyak fotografer yang tidak memanage keuangannya dengan baik di usia yang muda atau produktif. Di usia tuanya jadi kesulitan finansial, sehingga harus menjual barang atau menjual aset, bahkan ada yang menjual rumahnya. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau kita bisa mengatur keuangan sejak dini, kita perlu punya dana darurat. Nah, hierarkinya seperti ini. Jadi paling bawah itu adalah dana darurat. Itu kalau menurut pakar itu adalah 6 kali kebutuhan pengeluaran kita. Jadi misalnya kita untuk makan, terus untuk bayar cicilan, untuk bayar listrik, untuk biaya pendidikan anak misalnya,
dan lain-lain itu 5 juta, maka kita wajib punya 5 kali 6 atau 30 juta. Nah, paling aman itu adalah punya dana darurat untuk 12 bulan atau 1 tahun. Jadi 5 kali 12 itu 60 juta. Nah, paling enggak punya dana 60 juta cash atau dana yang liquid, jadi bisa ditarik cepat. Yang paling bawah itu adalah dana darurat, lalu makin ke atas dia sifatnya makin sekunder, termasuk dana pensiun, termasuk estate planning. Jadi estate planning itu investasi kita di rumah itu berada di paling puncak. Berikutnya lagi, untuk mengatur keuangan supaya tabungan kita cukup tadi untuk memenuhi dana darurat, itu adalah kita perlu mengurangi hobi. Jadi kalau nggak bisa di stop ya kurangi belanja untuk hobi. Apa fotografer ada yang hobinya fotografi? Ada. Ketika fotografi itu menjadi hobi, banyak fotografer itu membeli barang-barang yang nggak perlu atau nggak bisa menghasilkan. Misalnya beli lensa-lensa yang tidak mendukung pekerjaan, jadi sekedar pengen punya karena hobi, atau koleksi kamera. Nah, itu udah nggak perlu. Jadi expense atau pengeluaran untuk hobi kalau bisa kita rem seketat mungkin. Saya termasuk yang sedang berusaha disiplin untuk itu, sehingga tabungan kita jadi lebih banyak dan lebih longgar. Tips keuangan berikutnya adalah bisa mulai investasi. Jadi kalau ada uang lebih bisa dibelikan reksadana. Kalau kita perlu dalam jangka pendek, misalnya setahun 2 tahun, kita bisa menaruhnya di reksadana pasar uang. Nah, itu bunganya lebih besar dari deposito, dan reksadana itu tidak dipotong pajak. Kalau deposito bisa dipotong pajak. Investasi berikutnya bisa juga teman-teman mencoba saham. Nah, saham itu kedengarannya kan wah berarti perlu duit gede atau modal gede. Nah, itu enggak. Jadi kalian bisa memulai saham dengan uang yang cukup sedikit. Kalau mau dapat return besar, tentu risikonya besar. Bisa membeli saham-saham dari perusahaan kecil, tapi risikonya besar. Kalau mau beli saham-saham yang mapan tapi harganya lebih mahal, itu bisa beli saham-saham di LQ45. Nah, apa saham-saham di LQ45? Teman-teman bisa googling. Nah, setelah mencari penghasilan tambahan, kemudian mendisiplinkan diri menabung, kemudian berhenti belanja untuk hobi, dan mulai investasi, yang terakhir jangan lupa untuk sedekah, karena sedekah juga penting. Itu tadi tips keuangan fotografer di masa pandemi. Sekali lagi, saya bukan pakarnya, kita sama-sama belajar agar selamat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.